Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori interaksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas usaha pemerataan pembangunan desa. Kita mulai dari masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan pedesaan. Masalah di desa yang berkaitan dengan pembangunan dapat dikategorikan dalam beberapa masalah, yaitu ada 3. Pertama, berkaitan dengan keadaan masyarakat. Kedua, ada dengan pemerintah. Ketiga, dengan kondisi geografis. Mulai dengan masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat. Di desa masih memiliki tingkat kesehatan yang sangat rendah. Selain itu, tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Di desa, kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, rendahnya tingkat pendapatan dan keterampilan kerja penduduk desa. Berikutnya, masalah yang berkaitan dengan pemerintah. Di pedesaan, masih kurang adanya koordinasi antar lembaga yang ada di dalam desa maupun luar desa, serta masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum berfungsi dengan baik. Ada juga pola penggunaan dan penguasaan tanah yang belum mencerminkan pemerataan pendapatan. Terakhir, mengenai masalah yang berkaitan dengan kondisi geografis. Contohnya, kurangnya prasarana yang menyebabkan desa tidak dapat berkembang dengan baik, seperti kondisi jalan yang masih berupa tanah, serta jumlah penduduk dengan lahan pertanian yang tidak seimbang, yaitu banyak penduduk yang menempati wilayah pertanian desa yang relatif sempit, sehingga pada wilayah pertanian yang cukup luas penduduknya sedikit dan tidak ada tenaga kerja untuk produksi pertanian yang ada. Kita masuk pada pengertian program dan prinsip-prinsip pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, program pembangunan desa adalah program pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha swadaya dan gotong royong, serta menumbuh kembangkan desa menuju desa swasembada. Dalam hal ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator, yaitu memberikan bantuan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan. Prinsip-prinsip pembangunan desa disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut, yaitu adanya pengembangan tata desa, peningkatan kehidupan ekonomi, pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, serta peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Di desa memiliki sistem kerja pembangunan. Agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat mencapai sasaran, maka diperlukan sistem kerja dan mekanisme kerja yang baik. Maka dibentuklah lembaga-lembaga berikut ini. Yang pertama ada LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Yang kedua ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Terakhir ada UDKP, Unit Daerah Kerja Pembangunan. Kita mulai dari LKMD. LKMD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Secara garis besar, LKMD itu bertujuan untuk meningkatkan potensi dan keterampilan masyarakat desa, seperti contohnya adanya latihan kursus di bidang perekonomian desa, tata desa, dan prasarana. Selain itu, ada latihan keterampilan wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Ada juga penyuluhan dan peningkatan motivasi anggota masyarakat. Selain itu, LKMD juga menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong masyarakat desa untuk pembangunan. LKMD juga menjembatani sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Berikutnya kita akan membahas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga ini memiliki batas masa kerja hanya selama 6 tahun sejak
dilaksanakan pelantikan oleh Bupati. Fungsi dan tugas BPD tertera jelas pada pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Lebih detailnya kalian bisa membaca pada modul yang saya sertakan pada SIAPS. Terakhir ada unit Daerah Kerja Pembangunan atau UDKP. UDKP adalah suatu wadah atau sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian pembangunan yang terkoordinasi dan terpadu di suatu wilayah. Sistem pelaksanaan UDKP diutamakan pada daerah perbatasan, kepulauan, daerah padat penduduk, wilayah yang tergolong miskin, rawan dan terbelakang, serta daerah yang rata-rata kepadatan penduduknya rendah. UDKP harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatannya berjalan sesuai dengan rencananya. Yang pertama, harus bekerja sama dengan tenaga kerja sukarela atau TKS, bantuan mahasiswa KKN di berbagai wilayah, temu karya LKMD, serta penempatan sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Usaha-usaha yang dilakukan UDKP dalam pembangunan desa antara lain mengkoordinasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral, regional, dan swadaya masyarakat desa. Yang kedua, mengadakan diverifikasi usaha dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Ketiga, mengkoordinasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keempat, menginformasikan data dan permasalahan desa yang ada pada wilayah tersebut. Terakhir, mewujudkan laju pembangunan dan pemerataan hasil bagi seluruh masyarakat desa. Sekian pembahasan mengenai usaha pemerataan pembangunan desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.